yaitu tidak disangka, tidak dinyana, saya dibelikan tanah oleh seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tanpa disangka-sangka sebelumnya. Tahu saya ditelepon, Mas, sampean saya bahagiakan, selama ini saya tidak pernah membahagiakan sampean. Apa itu? Yaitu kamu beli tanah sawah apa berapa, kira-kira 100 juta. Ya kurang, kalau 100 juta ya sudah saya mencari. Kemudian saya cari dapat 2.500.000 meter, sekitar 1/4 hektar, harganya 170 juta rupiah, dibayar kontan oleh orang tersebut. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sugianto bin Bunali, berasal dari Dadapan, Karangsari, Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan saya sehari-hari adalah tani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan testimoni sejarahnya. Saya dapat tanah seluas 1/4 hektar 4 tahun yang lalu. Saya riadoh di sini. Ya, riadoh ditugasi oleh Pak Bambang, anak buahnya Pak Haji Dwi, yaitu untuk memberi makan bebek sebanyak 800 ekor bebek di bulan Ramadan puasa. Jadi selama puasa saya riadoh di sini, pagi makani bebek, zuhur makani bebek, sore makani bebek, kemudian maghrib ke masjid sampai subuh. Dan setelah itu saya pulang ke Banyuwangi. Tidak lama setelah itu. Riadoh berapa lama, Bos? Ya, riadoh 1 bulan kurang 2 hari. 1 bulan. Oke, 1 bulan. Yaitu tidak disangka, tidak dinyana, hasil saya dari riadoh memberi makan bebeknya anak-anak yatim adalah saya dibelikan tanah oleh seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, tanpa disangka-sangka sebelumnya. Tahu saya ditelepon, Mas, sampean saya bahagiakan, selama ini saya tidak pernah membahagiakan sampean. Apa itu? Yaitu kamu beli tanah sawah apa berapa, kira-kira 100 juta. Ya kurang, kalau 100 juta ya sudah saya mencari. Kemudian saya cari dapat 2.500.000 meter, sekitar 1/4 hektar, harganya 170 juta rupiah, dibayar kontan oleh orang tersebut. Itu hasil dari riadoh di sini selama 1 bulan memberi makan bebeknya anak-anak yatim pagi, siang, dan sore. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya punya aset, saya jual tidak laku, kemana-mana saya tawar-tawarkan tidak laku. Kemudian saya melihat YouTube-nya Pak Haji, kalau menjual aset dikencingin. Ternyata betul. Begitu kan rumah itu kan keramik semua. Salah satu kamar di dalam itu tak bongkel keramiknya satu pakai linggis, kemudian tak buang tanahnya di atas, ada tanahnya kan yang di bawah itu. Itu tak kencingin dengan mengucap, wahai rumah tanah, diajak ngomong. Wahai rumah tanah, kamu selama ini mungkin kurang senang kalau saya menempati, kurang mewah, ya, kurang bagus. Tapi kamu setelah ini ada orang yang mau dengan kamu, maka kamu pindah ke sana ya, supaya kamu lebih enak, lebih bahagia. Terus tak kencingin Bu tanahnya itu, tak kencingin. Hanya 3 kali, 3 malam saya kencingin, langsung laku Bu, dibayar. Wow, tepuk tangan dong. Ibu kalau pengen jual suaminya kayak gitu juga. Ibu kalau pengen jual suaminya kayak gitu juga, diajak ngomong. Alhamdulillah. Sama dikencingin. Iya. Jadi tanahnya yang mau dijual itu diajak ngomong. Itu yang ngomongnya kedua. Gimana? Ulangi lagi, ya. Biar ibu-ibu nanti praktekin ke suaminya. Saya bilang, Assalamualaikum. Saya mewakili dia. Saya jawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwonto. Kamu wahai tanah dan rumah, selama ikut saya mungkin kurang senang, mungkin kurang mewah. Habis ini kamu ada pemilik baru yang akan membahagiakan kamu dan yang akan menyenangkan kamu. Oleh karena itu kamu ikuti mereka ya. Kamu ikuti mereka, pasti kamu lebih senang, pasti kamu lebih senang, pasti kamu lebih senang. Langsung tak kencing Ibu. 3 malam langsung laku Bu. Tanpa ditawar. Bu, kalau Ibu dengerin testimoninya Bapak, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari testimoninya Bapak sebelum dilanjutin ya Pak? Okay. Apa yang bikin Ibu bisa menarik kesimpulan
dari ucapan Bapak tuh? Keyakinan tingkat dewa. Nah, terus apa lagi? Yang utama apa? Diajak ngomong. Diajak ngomong. Yang kedua apa? Dikencingin. Nah, karena kencingnya Bapak manjur, bisa gak Ibu bawa botol aqua kosong? Kebetulan ini belum kencing. Belum ya? Belum. Mangap. Mangap. Tapi yang dijual bukan tanah. Apa Pak Haji yang dijual? Peli. Itu yang kedua Bu ya. Kemudian testimoni yang ketiga, pada waktu itu masih belum ada apa namanya bangun jam 00 4 tahun yang lalu, yaitu pada waktu itu juga belum ada yang namanya bangun tersenyum, mandi belum ada. Kemudian setelah ada bangun 00 tersenyum, mandi, kemudian tahajud, kemudian baca Quran, walaupun setiap malam saya hanya baca 3 juz, itu ada orang minta tolong kepada saya, orang laki-laki, nggak usah saya sebutkan namanya ya. Dia bilang, Mas, sampean kan sering ke Bogor, ke rumahnya, ke anak-anak yatim yang dipimpin oleh Pak Haji Dwi Susanto. Kenapa? Saya punya masalah Mas. Masalah apa? Istri saya sudah 3 bulan pulang ke rumahnya, nggak mau kesini lagi sudah. Saya ajak nggak mau, saya ajak nggak mau. Oh gampang, saya bilang gitu. Gimana? Sampai tulis, ambil kertas. Saya tuliskan, ditulis sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwanto, pasti kamu pulang saat ini juga secepat-cepatnya. Wes, DKN kelamin kamu mulai malam ini. Ditaruh Bu di kelaminnya, tidur pada waktu itu. Hanya 1 malam Bu, besok paginya istrinya datang. Wow. Hanya 1 malam, datang pun juga tidak diundang. Ketok-ketok pintu. Assalamualaikum Mas, aku teko, cara Jawa ya. Saya datang gitu. Kemudian terus ngopo? Mas, ayo tidur. Langsung ajak tidur. Enggak usah dikasih uang yang banyak, sudah cukup sampai berikan bakso aja nanti kalau sudah ML katanya. Jadi upaya cuma beli bakso. Ya itu tanya tulisan itu. Ya, jadi tulisannya Itu untuk supaya istri istrinya pulang. kembali. Nah, kalau ibu-ibu nanya, kalau supaya suaminya pergi, bisa gak? Bisa juga Pak Haji dengan cara seperti itu. Kebalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan kenapa harus pergi? Memangnya sudah enggak bisa dipakai apa gimana? Kurang duitnya. Ya, oke. Itu yang ketiga ya, testimoni yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah terdengar banyak orang bahwa saya bisa seperti itu, ada perempuan datang ke rumah saya. Mas, katanya sampean bisa, orang hilang atau orang minggat bisa kembali. Kenapa? Saya punya suami sejak anak saya kecil belum sekolah sampai sekarang ini sudah SMA. Suami saya katut sama orang Bali, kawin sama orang Bali sampai sekarang. Oh gampang, saya bilang gitu. Ada ilmu kearifan lokal dari Pak Haji itu. Ayo ditulis. Ya itu saya tulis lagi. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwanto. Pasti bulan bin bulan pulang saat ini juga, pulang saat ini. 2 hari kemudian datang dari Bali Bu, suaminya itu. Balik sampai sekarang ini sudah. Oh ya. Tidak kembali lagi ya. Nah, kalau ibu-ibu nih alat kelaminnya kececer, bisa Berarti nggak pakai celana dalam berarti. Gitu Bu ya. Sementara yang bisa saya sampaikan kesempatan ini Pak Haji. Ya. Coba Bapak mau nanya apa nanti dijawab langsung sama Oke, monggo, silakan. Kiai Kelapa Puyuh. Monggo. Namanya Kiai Kelapa Puyuh. Kelapa Genja Entok. Oh, Genja Entok. Kelapa Genja Entok. Yuk, baju itu. Monggo, tanya silakan Ya. Bapak dari Kediri itu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau curhat, mau testimoni. Ya. Saya kan belum kenal soal ini. Iya. Yang megang HP kan istriku, gitu. Terus aku diceritain, terus kok ada syarat ini, ada baca Quran, gitu. Terus akhirnya aku tertarik. Tanggal 15 Agustus saya mulai sembahyang malam, mandi itu, terus pakai celana, terus sampai seminggu celana itu tak gosok-gosokan sakit pinggang sini. Itu langsung sembuh. Sampai sekarang sembuh ini ya. Tepuk tangan Bapak-bapak Ibu-ibu. Itu Bapak dari Kediri. Ya. Terus yang kedua, aku mau berangkat ke sini. Ya, mau sembahyang subuh, bangun kan. Sakitnya kan punya lorong gendeng orang Jawa. Ada 2 bulan lebih sudah nggak bisa sembuh. Terus Pak, ambilkan celanamu Pak. Ini coba digosok sini Pak. Tak gosok-gosokkan ini celana ini. Langsung sembuh. Terus terus pagi aku tak tinggal undangan ngaji toh. Pulang jam 9. Pak, Pak sudah sembuh anunya nggak kambuh lagi. Alhamdulillah itu Pak. Ya. Jadi akhirnya celanaku dalam nggak boleh bawa ke sini. Kenapa? Terus bawa suruh dibawa bantal.
sama istriku. Jadi Sakit sekarang cah senangnya. dalam Bapak yang kemarin itu ditinggal di rumah. Iya. Oh. Suruh dalam bawa bantal. Alasannya biar apa? Takut nanti kalau kambuh digosok-gosokkan lagi. Oh iya. Jadi bukan celana dalamnya ibu, tapi celana dalamnya suami. Iya. Ya itu. Kalau Itu berapa hari tidak dicuci celana dalamnya itu? waktu sudah lebih 9 hari sudah lebih. 9 hari ya? Iya, gitu. Terus aku suruh berangkat sini itu hari Minggu. Oke. Nah, itu. Alhamdulillah. Oke. Saya cuma Sekarang Bapak pakai celana dalam nggak nih sekarang? nggak pakai. Nggak pakai. Pantesan saya lihat ibu-ibu kok mulai ngantuk. Saya udah semangat kok ngantuk. Jangan-jangan ada peserta yang privat nggak pakai celana dalam. Oh, Bapak. Ada sinyal. Iya. Pak, kalau pakai jahanam, risi. Iya. Nggak biasa pakai jahanam aku. Ya. Oh, antenya ampuh. Iya. Jadi gini ya Pak, setelah saya pelajarin ya. Kakek saya dulu tidak pernah pakai celana dalam. Dia hanya pakai kolor komprang doang. Oh, iya. Kakek saya. Nenek saya pakai jarik tapi nggak pakai celana dalam. Nenek saya pakai BH tapi BH-nya kendor. Iya betul. Kaya raya, sugihnya luar biasa kakek saya. Nah, kakek saya sama nenek saya umurnya panjang. Alhamdulillah. Iya. Saya lihat kenapa kok dia bisa umur panjang. Dia itu hobinya Pak, Bu, kalau minum pakai gelas sama teko yang dari tanah. Oh iya. Oh. Iya. Teko, Teko, ditaruh di teko, nanti gelasnya pakai tanah. Nanti saya ambil ya. Contohnya ada. Nah, kalau minum air putih dia pakai air putih kendi. Iya. Jadi kalau orang nggak mau penyakitan, nggak mau sakit-sakitan, umurnya mau panjang, minumnya pakai itu. Kalau kita kan enggak, Iya. semuanya pakai gelas. Iya. Udah umurnya pendek, sakit-sakit. Coba sekarang kita sepakat, minumnya pakai itu. Ya, mudah-mudahan. Siap. Ada gak sih yang dijual kalau di kampung-kampung? Ada. Banyak. Hah? Masih ada. Banyak. Nah, jadi itunya ya teh poci, ya tekonya dari tanah liat, gelasnya pakai tanah liat. Jadi minumnya itu karena kan itu nggak taunya Bu. Dulu Pak, zaman saya kecil tidak ada orang yang sakit leper. Ya, betul. Nggak ada. Kenapa? Karena rata-rata orang yang bunting wajib makan ampau. Apa tuh ampau? Tanah yang digerus yang kayak Pasir. iya pasir. Iya. Tanahnya sambil hamil dia sambil gigitin aja. Nah dulu orang kalau mau ngerebus daun pepaya supaya nggak pahit pakai ampau. Betul lah? Apung? Ah? Iya lempung. Lempung. Nah itu tanah lempungnya tuh digerus, dibikin kayak simping tuh. Ya kan kayak kue semprong. Nah direbus pakai daun pepaya. Nah itu kalau kita makan, nah itu nggak akan kena penyakit leper. Jadi orang yang sakit leper obatnya cuman itu Pak. Tanah lempung sama pisang mas yang kecil-kecil. Oh iya, pisang mas ya. Itu. Nanti kalau mau minum sirupnya sirup sarang sari. Itu obatnya Pak. Makanya nggak ada. Kalau sekarang kan banyak. Yeah. Sakit leper, sakit paru-paru. Ini yang terakhir sakit kantong kering. Obatnya itu Pak. Iya. Jadi setelah saya lihat kenapa ya kakek saya, nenek saya kok umurnya panjang. Oh dia minumnya pakainya teh poci itu. Yang pakai tekonya dari tanah. Iya. Nah coba ibu bikin pakai itu. Kalau sekarang kan enggak. Semuanya pakai stainless, semuanya pakai beling, plastik. Nah zaman dulu Pak, tidak ada orang yang sakit migrain, Ya. tidak ada orang yang sakit asam lambung, Ya. walaupun dia makan sambal. Karena apa? Karena dia masaknya diulek pakai batu. Kalau sekarang di blender, Ya. dimasak, makanya dia sakit apa? Asam lambung, migrain. Coba kita balik Pak. Pakai Tapi kan- tanah, pakai lemper kalau Jawa. Apa? Pakai lemper orang Jawa. Apa tuh? Lemper. Cuek, dari tanah. iya. Kalau sekarang kan enggak Pak. Blender. Semuanya di blender. Ya. Apalagi anak-anak kita nih. Ini Ya. saya punya anak, Bapak punya anak, Ibu punya anak. Ya. Enggak ada yang mau diulek. Males. Males. Akhirnya kan cucu-cucu kita tuh Ya, sakit. Asam lambung, Dulu nggak ada orang sakit mah Pak. Ya. Orang dia masaknya pakai Ya, batu. biar kurang makan nggak ada mah dulu. Nggak ada, Ya. biar kata makanan susah zaman dulu nggak ada. Sekarang makanan banyak, roti banyak, cemilan banyak, tapi pada sakit mah. Kuliah kampus sakit mah. Nah, coba sekarang kita pakai ilmu karipan lokal. Jadi iya. masak jangan di blender. Ya. Oh gitu Pak Haji, karena pabrik blender nggak ngasih komisi saya. Biarin, 28 pakai ulekan batu. Mana harganya mahal lagi. Iya, blender mereknya kan pakai listrik. Nah, nggak taunya rata-rata orang yang masaknya nyayur asam, ngulek cabenya pakai itu, tidak akan ada yang sakit penyakit mah. Karena itu kan ada batunya kan, Iya. diulek. Ya, Bra?
Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.